Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustaz Nabil atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Semuanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wedang ronde hangat di pasar Boyolali. Seruannya, cakap saja. Biar auranya tambah semangat, mohon izin salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ustaz dan Ustazah ke Surabaya, jangan lupa mampir ke jembatan Suramadu. Terima kasih yang sudah jawab salam saya doakan sehat. Yang terhormat Mbah Yai Dr. Andes Haji Abdurrahman, Sarjana Agama yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Abdullah Ihsan Al-Fathan, Sarjana Teknik selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Yang kami hormati Ustaz Nur Ahmad, Sarjana Hukum selaku Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Yang kami hormati Ibu kita bersama, Bunda kita bersama, Ustazah Ning Hidayati Kongsi, Magister Ekonomi. Barakallah saja. Semoga senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar. Yang kami hormati Dr. Haji Ahmad Ridwan Mutahar LC MSI selaku Direktur Pesantren Al-Hikmah Boyolali. Yang kami hormati Ustaz Jazari Muhammad Jazari, Magister Pendidikan selaku Direktur Pendidikan Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Yang kami hormati Ustaz Wahyono SPI selaku Direktur Usaha dan Kemitraan UKM yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Ustaz Haji Saifuddin SSI selaku Ketua BPI di Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Ustaz Eko Prabowo, dan seluruh Kepala Unit dan pegawai Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh ustadz dan ustadzah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswa suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz dan ustadzah, mohon izin di kesempatan siang hari ini kami berpantun. Ustaz Rahmat mohon izin. Yang pertama, siang-siang enaknya makan semangka. Selain semangka, paling enak lagi ditambah dawet terasi. Kepada seluruh peserta dan tamu undangan semuanya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua, jika Ustaz dan Ustazah pergi ke rumahnya Ustaz Abdullah Ihsan, jangan lupa kalau ke sana minta durian. Jika kegiatan ini ada salah dan kehilafan, mohon dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebelum saya akhiri, setelah hari Sabtu namanya hari Ahad, setelah angka 7 namanya angka 8. Mari kita senantiasa bersemangat karena Al-Hikmah akan sukses di masa depan. Terakhir, kita nyanyi dulu untuk menunjukkan kekompakan kita. Sukses visi 2030 sudah ada di depan ya. Bersama tuh, bersama kita, hidup mulia, masuk surga. Takbir. Demikian Pak Markum makan ikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz Zainal atas sambutan atau prakata yang luar biasa memotivasi kita semua.
Boleh sekali lagi kita yel-yel ya? Oke. Bersamamu. Bersama kita. Hidup mulia. Masuk surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga tetap menambah semangat kita pada siang hari ini. Dilanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti. Pembacaan SK Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali masa bakti tahun 2023-2028 dan ikrar pelantikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali kepada yang terhormat Dr. Andes Arju Rahmanto, Magister Agama. Kami persilahkan. Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 001-Yahid-Romawi 1-2023 tentang susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali menimbang A. Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan yayasan agar lebih berdaya guna, perlu disusun organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali. B. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Al-Hikmah Boyolali. 3. Rapat anggota Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali tanggal 30 Desember tahun 2022 tentang restrukturisasi organ yayasan di Al-Hikmah Boyolali. Memutuskan menetapkan pertama, susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, masing-masing nama yang tercantum dalam surat keputusan ini bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Yayasan Al-Hikmah Boyolali sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Boyolali tanggal 1 Januari 2023. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali Dr. Andes Arju Rahmanto, Magister Agama. Ditandatangani dan stempel basah. Kami bacakan lampirannya. Lampiran 1 Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali tanggal 1 Januari 2023. Susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali periode tahun 2023-2027. Dewan Pembina Yayasan. 1. Dr. Andes Arju Rahmanto,
Magister Agama sebagai ketua. 2. Abdullah Ihsan Al-Farhan, Sarjana Teknik sebagai anggota. 3. Muhammad Jazari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai anggota. Susunan Dewan Pengurus Yayasan. 1. Nur Ahmad, Sarjana Hukum sebagai ketua. 2. Zainal Abidin, Sarjana Pendidikan sebagai sekretaris. 3. Ning Hidayati Khomsi, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi sebagai bendahara. Dewan Pengawas Yayasan. 1. Saifuddin, Sarjana Sains sebagai ketua. Boyolali 1 Januari 2023, Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Dr. Andes Arju Rahmanto, Magister Agama. Ditandatangani dan stempel basah. Mohon nama-nama yang kami sebut berkenan untuk maju ke depan, dan Mbah Yai Arju selaku Ketua Dewan Pembina berkenan untuk melantik pengurus dan pengawas. Pak Ihsan mendampingi Mbah Yai bersama saya selaku pembina. Pengurus dan pengawas bisa berjajar menghadap ke sana. Farudin agak sini. Dan. Sebelum ikrar dibacakan, terlebih dahulu akan saya lantik lebih dahulu para pengurus dan Dewan Pengawas. Tepat pada pukul 13.54 waktu Indonesia bagian Barat, dengan ini saudara kami lantik sebagai Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Karanggede Boyolali. Selanjutnya silakan saudara mengucapkan ikrar. Nanti saya bacakan terlebih dahulu, kemudian silakan saudara bertempat untuk menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah kami berjanji bahwa kami bersedia diangkat menjadi pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali dan Dewan Pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Masa bakti 2023-2028. Bahwa kami akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan penuh keikhlasan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kami dalam melaksanakan amanah akan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam
sesuai aturan di Yayasan Al-Hikmah Boyolali bahwa kami dalam melaksanakan amanah akan mendahulukan kepentingan unit dan yayasan di atas kepentingan golongan dan pribadi, dan tidak akan menjadikan amanah ini sebagai sarana memperkaya diri. Demikian janji ini kami ucapkan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kami atas amanah yang kami emban, dan Allah menjadi saksi atas segala yang kami ucapkan. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oh iya, siap. Kanan semuanya. Oke. 1, 1, 2, 3. Udah. Pelantikan selesai, kita beri semangat dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan SK Pengurus Harian Yayasan Al-Hikmah Boyolali masa bakti tahun 2023 sampai 2028 dan ikrar pelantikan oleh Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz semuanya yang kami hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada Ustaz selaku Direktur dan Wakil Direktur terpilih periode 2023 sampai dengan 2028 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah Ustadz siap dan bersedia untuk dilantik menjadi Direktur dan Wakil Direktur periode 2023 sampai dengan 2028? Siap. Alhamdulillah, setelah Ustadz semuanya siap dan bersedia untuk dilantik sebagai Direktur dan Wakil Direktur periode 2023 sampai dengan 2028.
dengan disaksikan Allah Subhanahu wa taala dan peserta yang hadir. Kami akan bertanya sekali lagi, apakah Ustadz siap mengucapkan ikrar dan sumpah jabatan? Apabila Ustadz semuanya sudah siap untuk mengucapkan ikrar dan sumpah jabatan, maka ikutilah kata-kata yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 1. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai direktur dan wakil direktur periode 2023 sampai dengan 2028 sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. 2. Saya bersumpah dalam melaksanakan amanah akan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam dan sesuai peraturan yang ada di Yayasan Al-Hikmah Boyolali. 3. Saya bersumpah dalam melaksanakan amanah akan mendahulukan kepentingan yayasan di atas kepentingan pribadi dan tidak akan menjadikan amanah ini sebagai sarana memperkaya diri. 4. Saya bersumpah apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh yayasan. 5. Demikian ikrar dan sumpah ini kami ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada kami atas amanah yang kami emban, dan Allah menjadi saksi atas segala yang kami ucapkan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka secara resmi Ustadz semua yang telah mengucapkan ikrar dan sumpah jabatan ditetapkan sebagai direktur dan wakil direktur periode 2023 sampai dengan 2028. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dan takbir satu kali, takbir. Dan mohon untuk Mbah Yai Arjo bisa memberikan selamat, dan Ustaz Rahmat, Ustaz Hening bisa memberikan semangat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan foto bersama.
agak geser sini dikit. Setelahnya no, dikit gitu. Oke, siap. 1, 2, 3. Ketiga ya. Semangat mau. Ini tangan kene ki kok. Ini semangat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gini. Ya, oke. 1, 2, 3. Sampun. Berikan tepuk meriah untuk kita semuanya atas keterangan dan pelantikan pengurus harian Yayasan Al-Hikmah masa bakti 2023-2028. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada salahnya. Bersamaku, bersama kita, hidup mulia, masuk surga, amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengijak acara yang berikutnya yaitu arahan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Karanggede Boyolali yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Andes Arju Rahmanto, Sarjana Agama Magister Agama. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, berdiri saja. Bahaya cek kuat ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah di awal tahun 2023 ini kita telah berhasil ya, menetapkan sekaligus melantik pengurus yayasan, dewan pengurus, dewan pembina, pengurusnya orang dewan ya, pengurus yayasan, dewan pembina sekaligus pejabat teknis setingkat direktur di Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Sebelum saya ngomong pengarahan BEM seragam iki apa jenenge? Ya kok sing seragam cangkem tok ning tangane ra seragam, kudu seragam. Nah, jadi gini, seragam iki bersamaku. Nah, ini tak ajari bersamaku. Jawabannya tangan ini. Nah, maju ke depan. Ya, jadi kalau saya bersamaku Al-Hikmah maju. Nah, ini. Nah, baru kemudian bersama kita bunga. Ya. Bersama kita Al-Hikmah Jaya. Mono bengok. Jadi maju jayanya bengok. Ya, apa-apa ini. Terus yang ketiga apa? Hidup mulia. Ya, bersama Al-Qur'an itu di sini. Ah, neng ini ya, orang kuning ini, jiblok sawayang-wayang. Neng ini orang. Nah, berdiri ya. Hidup mulia bersama Al-Qur'an. Masuk surga. Nah, rame-rame. Nah, rame-rame ini, rame-rame. Udah, gitu. Masuk surga
rame-rame itu loro tangani. Aku siji gone ndi? Ya. Masuk surga? Nah, saiki tenanan. Jadi geng seragam. Monggo ken ini kok tak delok enek sing menyeragamkan. Kebetulan JSIT juga di IKJ juga. Ya. Ini balik nih. Yo, jenenge wong tuwa iki. Nah, 12% dan itu udah ada penurunan jaringan 12%. Jadi ngomong ingak-inguk ora apa-apa. Wes, yo pensiunan biasa. Balik nih, yo. Bersamaku. Bersama kita. Hidup mulia. Masuk surga. Nah, rame-rame. Betul ya. Nah, gitu. Baik. Ini mungkin banyak di antara para saya sebut apa? Asatid dan asatidah ya, yang belum kenal dengan saya. Kecuali yang di unit pendidikan. Yang di pendidikan sudah kenal ya dengan saya. Wis nundek ini wis apa? Wis IHT dulu, ya lah. Oke, nah gini toh. Nah, itu IHT seri pertama. Nah, kan sekarang nanti gabung bikin pendidikan pesantren, dibikin yang lebih menukik lagi. Nah, gitu. Pada sore hari ini, siang sampai sore, tadi sudah ada pengurus, pengawas, dan pembina dulu. Jadi gini, organ yayasan itu ada 3. Sampai dites gitu. Organ yayasan itu ada 3, yaitu pembina, pengurus, pengawas. Pinter. Saya jawab ini kok sing lanang itu doblong. Nah, andeni kok nek diulang saiki wis jalan kata-kata iki. Kok kaya mangan tok. Nah, pembina sudah ada tadi. Saya Ustadz Esa, Ustadz Jayari. Udah kenal saya belum? Kan orang ngerti yo. Hei, saya buri. Yo, ya kan banyak yang belum. Jadi, kepetuk saya gitu malah bingung mau cari siapa. Bila adalah ketua pembina kok malah mau cari siapa ya? Cari kamu itu. Iya. Ya nanti ke depan nanti sama Mas Zen. Ini berarti orang kan Mas Zen. Ini jangan apa-apa diterkeo Mas saya. Ya, jangan heran kalau saya manggil beliau-beliau ini Mas gitu ya, Mbak, Mas. Karena kan saya ini udah paling tua. Sejak Al-Hikmah ini didirikan, yaitu Maret 2000 pas. Nah, Maret 2000. Oke, itu saya warga Al-Hikmah pertama dan yang paling tua hingga detik ini. Ya, ini yang paling tua setelah saya siapa? Bisa desa. Nah, ini cuci tua aku, burung tahu mantu kok. Untuk kue sokeh, ya gitu. Nah nanti, tapi tadi ada yang melihat nggak? Loh, tadi wis pengawas sih saiki dadi, tadi pengawas, tadi pembina, kok kerangkep jadi pengurus. Mengapa? Ya karena ini justru memberi kesempatan kepada penjenengan semua. Tadi konsiderannya nama-nama yang ada di daftar lampiran ini wis dihusnudoni mampu melaksanakan. Sing urung berarti dia belum mampu. Berarti ya cak koyo ngono dadi. Maka harus membina diri. Ya lah, membina diri biar nanti tuh pembina ya wis pembina tok. Pengurus ya pengurus tok, dan tadi pengawas berapa orang? Bayang cah siji ngawasi semenya kayak kira-kira bisa enggak? Kurang gitu loh, ya lah. Nah, makanya ini kesempatan bagi semuanya itu untuk membina diri. Yang paling penting itu komitmen. Komitmen dia apa sih bahasa Indonesia? Komitmen itu bahasa Indonesia ya. Komitmen dengan Al-Hikmah ini biar nanti pembina itu melihat, oh, cah ini
kita rada cocok iku ning dadi pengawas. Dan yang ini gue ngawasi mulang kalian mati dan gak iso kerja ya ora ngawasi ini kudu iso kerja sih ngono, iya gak? Nah ini saya beri kesempatan nanti di rapat pembina kita rapatkan Ustaz Desa. Nanti setahun berikut nanti kita rapatkan kira-kira sing sudah cocok itu nanti siapa, nanti kita tarik. Nah, ini yang punya komitmen cai glai-glai, maka telat atau maka undang gue alasan, gue cakap BPI rata teko. Oke, ngono yo pusing, ya ora? Malah berjalan ijek, susah ya budeng ya. Baik, mulai tenanan, nggih, kita kesempatan. Baik. Oh iya, ini tadi kan sebetulnya saya itu mau pantun juga lupa. Ada buah durian, ada buah kedondo. Ada buah nangka, tapi juga ada manggis. Tapi ada duku. Kata ada alwi. Atas tak boleh ikut HP ku hilang. Jawabnya akhirnya itulah nama-nama buah. Sejak kemarin itu pertemuan JSIT ini, waduh, ini kudune Mas Zainal tersinggung. Karena pembawa acara itu setiap kata diselani pantun. Nek ditulis, enggak ya ditulis sih. Oh ya, dihafalkan. Terus tak ingat, Mas Zainal setiap paragraf KI pantun. Nek tiba aja ini pantunnya berkui-kui. Jadi satu, komitmen teman-teman, khususnya ini nanti kepada para pengurus baru, pembina juga ya, pembina baru, pengurus baru. Oh ya ini kok saya kok bisa jadi ketua pembina gitu ya iyalah, mungkin tanda tangan biar kayak aku kok, ya lah. Sesek dewe sebelum yang lain itu kan sudah saya, gitu ya, bisa deh. Iya, saja itu takut sama saya. Aku nek disengeni. Lah semua kok pedine Mas Zainal iki sampe aku didukani lho. Jadi tugas di rumah sana kurtone ngene wae. Ora, ya satu komitmen. Jadi ketika kita komitmen, insya Allah apapun. Ya. Jadi kerja jadi pembina, jadi pengurus, jadi pengawas, jadi apa? Kepala unit, direktur unit, bagian. Ya. Itu insya Allah kerjaan yang seberat apapun itu menjadi ringan ketika kita punya komitmen. Halo. Nah, itu loh, cah-cah sing nggih. Tapi kalau tidak punya komitmen, pekerjaan seringan apapun ya abot. Antum lihat, ini para pengurus ini pekerjaannya itu berat-berat loh. Utangnya oke, rabung-rabung. Tapi menyandar, gemuk-gemuk. Kecuali Mas Eko kan pengurus anyaran, jadi cek kurus. Nah ini kuan nih, jadi pengurus rodo setahun mana ya, targetnya muda 5 kilo. Yo, ya. Jadi artinya karena punya pekerjaan berat itu menjadi ringan, kan rame-rame, insya Allah, begitu ya. Nah, yang kedua. Setelah kita itu punya komitmen, nek gur komitmen tok, kuwi yo kerjane dadi ora patek bagus. Tetapi yang kedua harus profesional. Profesional ki bahasa kita apa ya? Apa profesional ki apa bahasa kita? Ekor. Nah, ekor profesional. Sregepe ya komitmen itu biasanya bisa dilihat dari sregep. Sregep apa-apa? Ya sregep mangkat lho, risik dhewe mulih kaya dhewe sregep. Nek ra profesional, corona, rono, bumblang, doblok. Ning yo tekone sik dhewe. Teko sik dhewe terus ngopo? Bumblang, doblok. Kuwi jenenge ra profesional. Mulang yo gur kaya nek wingi lho Mas Joko. Piye? Sampai halaman berapa Nak? Kaya ngono. Jenenge ra profesional. Guru kok kaya ngono. Kenapa guru itu harus sarjana? Kan dia. Ya,
karena biar profesional. Profesional itu ngajarnya besok ditambah ini saja ya dia. Lebih profesional. Dia kira lagi di kandang itu. Besok harus piye toh jadi guru yang profesional itu ya. 2, jadi 1 komitmen, 2 profesional. Ini saya mau kalah penting karunia itu mau iso komitmen, iso profesional itu juga tergantung niatnya yang ini apa? Yang begai itu begini bener tompo ini gimana lagi kuwi jenenge niate gur terpaksa. Nek terpaksa kuwi ra iso maksimal. Ya lah. Rungokke iki. Tapi kalau itu niatnya itu tadi kan ada ikrarnya ini ya. Ikrarnya itu pengurus ikrar unit-unit. Sing ra unit kan aktor. Ya lah. B tidak memperkaya diri. Gimana? Jadi artinya insya Allah kalau niatnya itu diniati ikhlas, mesti bisa komitmen dan bisa profesional, tergantung dari penjenengan semua di lininya masing-masing. Di lininya masing-masing. Oke. Itu saya pikir 3 hal ini semoga nanti diawali dari pembina sendiri, nanti kita bertiga pembina, kemudian para pengurus, pengawas, kemudian direktur dan setingkat direktur, kemudian teman-teman di kepala unit, staf maupun para pelaksana di masing-masing unit dari playgroup, TK, SD, MTS, SMA, pesantren, atau apapun di unit yang kita miliki. Nah, semoga mulai tahun 2023 ini bisa maksimal dan Al-Hikmah sesuai dengan visi 2030 dengan 5.000 santri dan menjadi lembaga pendidikan rujukan di minimal di Jawa Tengah. Bersama Boyolali level kali ya, minimal di Jawa Tengah. Nah gitu guys, itu tergantung dari penjenengan semua. Begitu. Dan ini aku pantun tenan ini. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, kita akan bertemu lagi. Jadi begitu, semoga bermanfaat. Maaf segala salah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Bapak Arju atas arahannya. Kemudian kita beralih ke acara yang berikutnya, yaitu pesan dan amanah dari Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali sebelumnya kepada Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali masa bakti 2023 sampai dengan 2028, Ustadz Abdullah Ihsan Al-Farhan, Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa baina qulubina wa asbahna fi nikmatihi ikhwan. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Arju Rahmanto, bahagia dan semoga senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati teman-teman Yayasan Al-Hikmah Boyolali,
kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa juga kepada Ustaz dan Ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini pertama saya selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah sebelumnya itu karena saya sudah atas keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali, saya sudah tidak menjadi ketua lagi dan sudah digantikan oleh saudara saya cintai Ustaz Muhammad Reza. Maka pertama yang saya sampaikan, saya mohon maaf selama ini bersama Yayasan Al-Hikmah ini pada terima kasih atas kebersamaan kami pada yang luar biasa di Yayasan Al-Hikmah terakhir 10 tahun terakhir, di mana saya secara definitif menjadi ketua yayasan itu. Alhamdulillah kita berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan impian kita tumbuh kembang memberikan kemanfaatan meskipun belum banyak. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada banyak permohonan maaf saya mungkin ya kurang atau ada banyak hal selama saya jadi ketua yayasan itu yang kurang berkenan, kurang pas dan lain sebagainya. Yang pertama. Kemudian kalau tadi saya disuruh menyampaikan pesan dan amanah kepada ketua yayasan yang baru, Ustaz Ahmad Sarjana Hukum, saya kira orang lama memberi pesan dan amanah orang baru itu kurang tidak pada tempatnya Ustaz. Jadi pesan dan amanah yang saya sampaikan kepada ketua yayasan yang baru sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Ibaratnya dalam sebuah pendakian, saya mendaki laut, kemampuan saya untuk bersama dalam tim pendakian itu hanya sampai di pos 2. Padahal puncak laut itu sampai berapa saya pernah sampai sebenarnya. Saya hanya sampai pos 2 dan itu sudah saya uji kemarin sebelum pergantian itu di Wonosobo di Sikuner ya. Hanya pendakian puncak Sikuner ya, saya tidak bisa sampai atas. Saya baru sampai di tempat sholat di musola, sholat subuh. Saya mau naik itu berat nafas saya. Biasanya hitungan menit saya konsolidasikan itu siap untuk kemudian melanjutkan perjalanan, tapi ternyata nggak bisa, bermenit-menit udahlah saya ditinggal atau naik bareng-bareng. Saya insya Allah nggak apa-apa, cuma teman-teman akhirnya nggak tega meninggalkan saya sendiri, ditungguin kemudian kita naik akhirnya sampai. Itu speknya untuk tahun 2003 ke sana itu speknya udah nggak support, butuh spare part baru, butuh SDM baru, orang-orang yang memang kompeten. Ibarat komputer itu produk tahun 70-an itu ya udah nggak inilah, karena udah dipikirin nanti dandanya nanti tambah-tambahin dengan seragam tidak akan memenuhi harapan. Harus ganti dengan spek yang produk-produk yang generasi baru. Ini dia seperti itu. Jadi misalnya saya tetap di pos 2, silahkan melanjutkan perjalanan. Yang penting kembali dari puncak aku disamperin, aja ditinggal. Misalnya saya kelelahan tertidur di situ ditinggal, saya akan kesaktikan. Itu pesan saya. Jadi silahkan Al-Hikmah ini dibawa sampai puncak. Saya tak menikmati di tempat yang
memungkinkan saya bisa melakukan, neng ya nanti sesekali ditengok, sesekali diambil. Insya Allah kita cukup kuat. Itu pesan yang kita sampaikan. Jadi Al-Hikmah memang 10 tahun terakhir mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Tetapi bukan berarti 10 tahun ke depan itu masa-masa yang mudah, masa-masa yang ringan. Jadi tantangan pengurus yayasan 10 tahun ke depan itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Mungkin sebagiannya yang pola pikirnya linear berat di 10 tahun sebelumnya. Dulu pegawai tidak sebanyak itu, tanggung jawab kita yayasan itu tak seberapa ya. Kita belum menyediakan apa-apa, tetapi 10 tahun ke depan itu pegawai semakin banyak, stakeholder kita semakin variatif, persoalan yang dihadapi itu semakin variatif juga, dan itu menuntut tanggung jawab, kreativitas, ketangguhan dan keteguhan dari para pengurusnya. Maka ini harus menjadi modal, menjadi bekal pengurus yayasan yang baru. Jadi ingat betul step-step yang itu menjadi komitmen saya, sehingga saya sebagai ketua yayasan pada waktu itu bisa menjalaninya gitu. Saya bikin cara-cara seni tersendiri. Yang pertama, nanti pengurus yang baru saya kira lebih cerdas dan lebih canggih lagi. Ketika yayasan ini dalam kondisi kritis, ketika kita diminta, sementara yang lain siap, ada yang tidak, ada yang siap. Yang saya pesankan, yang saya sampaikan ke teman-teman, tempatnya di Nurul Boyolali, saya ingat betul. Saya sampaikan, dengan atau tanpa antum, saya akan tetap di Al-Hikmah. Saya punya mimpi, saya punya cita-cita dengan antum. Itu statement yang saya sampaikan. Dengan atau tanpa antum, apa makna ini? Untuk bekerja kita tidak perlu bersandar kepada siapapun yang belum jelas. Tidak perlu bersandar kepada orang, tokoh, jabatan, public figure, mungkin finansial dan lain sebagainya. Tetapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan atau tanpa antum, saya akan tetap di Al-Hikmah. Kita punya mimpi, punya cita-cita dengan Al-Hikmah. Itu menggambarkan bahwa kita murni bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan mengatur, Allah yang akan memberikan jalan kemudahan di luar kemampuan kita, di luar kalkulasi kita. Nanti malam saya ceritakan sama Ustaz Deko dan teman-teman. Saya mengalami masa-masa yang itu menjadikan satu bukti tanda bahwa ketika kita bersandar kepada Allah, itu kemudian Allah yang akan mendatangkan keajaiban. Jadi kemarin saya dihabisin di Banyu Bening. Saya ingat Mas Edi itu teman saya, teman Mas Yani. Pernah satu masa itu saya pengen ketemu Mas Edi, nyarinya ke Jogja sama Mas Yani pakai motor. Sampai di Jogja bingung. Dan kita mau nyari Mas Edi di Jogja, nggak punya alamatnya, gimana tempatnya. Jogja seluas itu, ini caranya ketemu. Terus kita punya gagasan, punya ide. Terus kalau gitu tanya Mbak Yanti, ya kita punya nomor teleponnya, kita telepon rumah. Kemudian kita punya izin telepon Yanti. Kan kita tanya operatornya untuk hubungan dengan Mbak Yanti, kemudian tanya Mas Edi di Jogjanya gimana. Kemudian kita sepakat kita nyari parcel. Waktu itu belum banyak telepon, adanya parcel. Biasanya di pojok-pojok dan dalam pesawat jarang. Akhirnya kita masuk gang. Nyari parcel. Kita ketemu warga, kita separuh. Kita antri di warga itu. Tapi setelah antriannya itu juga, saya perhatikan yang ada di dalam sedang telepon itu kepala
kepalanya gundul. Saya bilang sama Anya, ya, itu bukan kepalanya PSSI, modelnya. Kemudian teman, itu, ini modelnya. Setelah itu, ternyata betul. Mas Edi ada di parcel itu sudah tentu. Kita nyalin Mas Edi ke Jogja dengan tanpa alamat. Dia bisa bagaimana caranya mau menghubungi mau Mbak Yanti, Mas Edi kemana dia memudahkan perjalanannya. Tetapi justru kita ketemunya Mas Edi dan telepon dewan dan terkadang sesuatu yang membuat kalkulasi sering kita melakukan. Caranya dulu yang kita lakukan ya dengan kata tanpa antum, saya akan tetap dengan kita punya cita-cita dan mimpi cita-cita itu sebenarnya baru sampai di pos. Maka ketika kita pengen melanjutkan, pengen sukses dengan alimah ini, maka jangan bersandar kepada orang, jangan bersandar kepada jabatan, jangan bersandar kepada material. Tapi kemudian kita bersandar kepada Allah, kita berikhtiar maksimal, kemudian kita bertawakal, nanti kurang lebihnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan. Bukankah sejarah banyak mengabarkan kepada kita seperti itu? Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah yang berangkat dari seorang diri, kemudian pertempuran Rasulullah dan lain sebagainya menggambarkan Allah menuntut ikhtiar kita maksimal. Selebihnya nanti Allah yang akan membuat. Yang pertama, sadar kita zaman uang, seolah-olah uang yang menyelesaikan, seolah-olah orang yang menyelesaikan, seolah-olah jabatan Allah. Kita keyakinan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan kemudian memberikan jalan. Itu yang pertama, yang saya ingat. Yang kedua, saya sampaikan di sebelah aula pada tim yang saya bangun. Al-Hikmah 10 tahun ke depan ini ibaratnya memasuki masa-masa kritis, koma. Orang sakit itu kalau koma itu belum tentu nanti biayanya bisa sembuh, tetapi jika tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Artinya ya harus kita kelola yang lima ini dalam kondisi koma itu. Kemudian saya pesankan kepada tim yang siap pada saat itu, ibaratnya Al-Hikmah ini ke depan kita memasuki zona yang ekstrim. Kalau itu ekspedisi petualangan itu memasuki zona yang ekstrim, yang paling menantang. Ketika kita mampu menyelesaikan itu, insya Allah kita eksis. Tetapi ketika tidak, kita akan kembali. Artinya apa? Kita menuntut kepada yang sudah siap, artinya yang sudah dilantik siap, itu harus. Kalau kita masuk di zona yang menantang, yang paling ekstrim, pasti kita tidak main-main. Butuh kesungguhan kita, butuh keseriusan kita, butuh komitmen kita, kerjasama kita semuanya, agar kita bisa betul-betul selamat. Karena kalau kita tidak serius, kita tidak perhatian, kemudian kita berburu bercanda, kalau tenggelam kita tenggelam. Ini yang saya sampaikan ke tim yang siap pada waktu itu. Yang kita harus siap dengan segala tantangannya, kemudian kita siap mengorbankan apa saja, kemudian ya seperti itu. Itu menunjukkan kesiapan daripada tim yang akan kita bangun. Nah, kira-kira kalau dua ini bersandar kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pengurus tadi yang sudah diikrarkan sumpah setianya itu, kemudian memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap amanah yang disampaikan di pundaknya, tidak egle-egle, karena Mbah Kiai memberikan perhatian, memotret betul, menganalisa betul, ingin memberikan yang terbaik. Insya Allah apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Ini pesan saya kepada, jadi sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian serius kita dengan amanah yang disampaikan di pundak kita.
bahasa saya kemarin saya sampaikan, fokus dan serius. Fokus itu target, serius itu strateginya. Targetnya visi 2030 seperti itu, strateginya seperti apa? Itu harus dipikir betul. Dipikir betul. Nah, pesan yang kita sampaikan. Jadi slogan ini bukan slogan yang kosong sebenarnya. Ini berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Bersamaku. Kita akan memberikan yang terbaik. Dan ini bukan milik saya, bukan milik pengurus. Sesungguhnya ini milik semua orang karena masuk surga ini mau rame-rame. Siapa berani mengatakan bersamaku Al-Hikmah maju? Berarti dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi boleh orang luar sana itu bersama pengakuan karena kita pengen masuk surganya rame-rame. Jadi jangan bukan punya pengurus, bukan punya putra-putra, tetapi punya semua orang di muka bumi ini bersamaku. Semua orang boleh menerima. Bukan milik siapa-siapa, milik kita semuanya. Jadi kewajiban bagi kita yang mendapatkan bersama kita ini menunjukkan sinergi kerjasama kita bahwa kita sadar kemampuan kita ini terbatas. Kita sadar kita untuk mendapatkan pahala dengan tangan kita dengan waktu yang Allah berikan kepada kita ini sangat sedikit. Maka kita butuh bekerja sama dengan orang lain agar mendapatkan yang lebih banyak. Maka orientasi pengurus harus besar. Kalau orang punya orientasi, punya target besar, pasti persiapannya juga akan lebih besar, lebih serius. Kalau targetnya kecil, pasti ya ini harus besar. Yang harus berani menghadapi tantangan, karena tantangan itu akan mencerdaskan. Kalau tidak berani menghadapi tantangan, biasa-biasa aja bisa dipastikan. Terus orang besar cita-citanya, orang wani ngadepi tantangan, bisa dipastikan. Dia akan riset, dia akan tidur. Tipe-tipe ini yang harus dijadikan harapkan kepada insya Allah visi 2030 ini bisa kita wujudkan ketika semua kita mulai hari ini menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada orang, tidak kepada uang. Uang dan orang itu ketika kita sudah kepada Allah, orang dan uang itu yang orang yang diridhai Allah, uang yang diberkahi Allah, Allah akan diridhai. Kemudian kita semuanya serius, orang guyonan. Ini bukan sekedar tadi timbangannya naik rumah, tapi memang menjadi tempat untuk bagaimana kita mendapatkan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ngobrol dengan orang, dia sudah punya pengalaman kerja Malang Melintang, kebun sawit, ikut Papua, terakhir ikut Timori ke Kobo. Katanya digaji berapa nih? Digaji 65 sampai 80. Kalau hari Senin sampai Kamis itu digaji 65.000. Kalau Sabtu Ahad itu digaji 80.000. Iyalah, Timori ini bukan tak biasa gaji telur. Tak biasa. Dan nanti nyambut gawe karo sapa? Nek sudah bicara apa? Itu dipikirkan. Biasa sapa nek sudah bicara apa ini kan lho. Nyambut gawe buat kaya mulai semangat itu kita mulai untuk nyambut gawe nek Al-Hikmah maka saya mulai. Artinya tempat bekerja bahasa saya katakan kalau di Al-Hikmah itu bekerja itu pada saat awal selama kerja, tapi kalau sudah diterima itu bukan bekerja lagi, tapi pengabdian. Seperti itu semangatnya betul-betul. Dan di Al-Hikmah ini, kenapa saya juga terus bersemangat? Saya berharap saya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya itu dari sini. Karena saya kalau bekerja di tempat yang lain belum tentu. Di sini tinggal kita merendah hati Tuhan, menuju merendah hati. Insya Allah kemanfaatan dunianya itu kita dapatkan dan akhiratnya insya Allah. Kalau di tempat yang lain belum tentu, uangnya belum tentu dapat, apalagi akhiratnya. Kita berharap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya serius, fokus. Bayangan saya visi 2030 ini
mindset, kemudian frekuensi yang sama, mindset dan frekuensi yang akan tugas dari pengurus yang baru nanti sebenarnya ini biar mindsetnya sama, frekuensinya sama, kemudian bersandarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja dengan serius, maka Allah pasti bersandar pada Allah, kerjanya maksimal, kemudian bertambah. Tentunya Allah yang akan, insya Allah ini akan memudahkan kita karena 10 tahun terakhir itu luar biasa dan terus depan dengan jumlah peserta yang banyak, insya Allah akan lebih luar biasa dan itu akan menjadi apa yang menjadi cita-cita kita bersama Kualitas Maju, bersama kita Alifat Jaya di dunia bersama Al-Quran, sehingga kita bisa masuk surganya bersama. Saya kira itu yang bisa saya pesankan pengurus yang baru. Mereka kan bersandar kemarin, pesannya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bekerja dengan ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siap, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Harus siap. Bekerja di sini insya Allah akan membawa kita pada kebahagiaan. Yang lebihnya mohon maaf, aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah Ustaz Ihsan Al-Farhan atas pesan dan amanahnya kepada Ketua Yayasan Al-Hikmah dan Baru. Selanjutnya kita memasuki acara yang akan disampaikan atau dibersamai oleh beliau Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali masa bakti 2023 sampai dengan 2028 dengan tema Merangkai Mimpi Sukses Visi 2030. Kepada Ustaz Nur Ahmad Sarjana Hukum, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli buku ke pasar Mangga, tidak lupa mampir bandara. Tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dewan Pembina asal untuk orang aja. Baca buku pakai kacamata. Kacamatanya minus 1. Tapi apa daya mau dikata? Lainnya tidak ada yang mau dipaksa. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali, yang saya hormati pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali, yang saya hormati rekan-rekan pengurus yayasan, para direktur dan wakil direktur yang baru saja dilantik, Ustaz dan Ustazah pegawai Yayasan Al-Hikmah yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya hingga hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh kekompakan dalam menjalankan program dan kegiatan menuju sukses visi 2030. Yang ingin saya pesankan kepada kita semuanya, sukses visi 2030 jangan disandarkan kepada cita rasa ketua yayasan, tapi sandarkanlah kepada yel-yel yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ini diantara foundernya, founder dari yel-yel yayasan, bersamaku Al-Hikmah Maju, bersama kita Al-Hikmah Jaya, hidup mulia bersama Al-Quran dan masuk surga rame-rame adalah beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan. Semoga pahala selalu mengalir kepada beliau. Ustaz dan Ustazah, kalaupun tadi disebut sebagai pengurus yayasan baru, sebenarnya bukan baru. Ini orang lama juga.
Karena di antara pendiri yang hadir dan masih terlibat aktif di Al-Hikmah sampai dengan sekarang ada 3. Yang pertama beliau Yai Arbu, yang kedua Ustaz Abdullah Esa, dan yang ketiga saya. Ini orang yang sudah sangat lama sebenarnya, sejak belum ada Al-Hikmah. Ya, karena dulu berawal dari halaqah BPI kita. Kebetulan yang masih aktif di Al-Hikmah 3 orang. Ini karena gak ada yang mau yang lainnya, ini tanggung jawab sendiri. Jadi Ustaz dan Ustazah yang saya banggakan, betapa waktu telah kita lalui bersama, mulai dari detik, menit, jam, hari, hingga bulan di mana kita sudah melakukan tugas dan tujuan kita sesuai dengan visi dan misi bersama. Di hari ini yang tepatnya tanggal 7 Januari 2023 merupakan sebuah proses yang kita jalani. Sebagai ketua yayasan baru, saya sangat mengapresiasi perjuangan Ustadz dan Ustadzah semua yang sampai detik ini rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga demi kemajuan lembaga kita. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, ngasihnya tak berbilang angka. Kami sungguh ucapkan terima kasih atas pengorbanan ustadz-ustadzah semua. Tantangan ke depan sudah di depan mata, menantang para pejuang. Nanti yang belum memakai PIN, maka silahkan dipakai. Bagi yang belum punya, minta Ustadz Zainal. Semuanya harus kita pakai, karena ini adalah bagian dari pengingatan kepada kita semuanya bahwa kita punya tantangan bersama untuk menuju sukses visi 2030. Mari rapatkan barisan, bergandengan tangan, song-song masa depan dengan gemilang. Sukses visi 2030, sukses kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Oleh karena itu, dengan bekal komitmen kita, keyakinan kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita semuanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hidup dan mati kita itu adalah ajang pertaruhan siapa yang terbaik amalnya di antara kita semuanya. Pesan dari Ketua Yayasan beliau Ustaz Abdullah Esa, jangan menyandarkan kepada pribadi, kepada jabatan, tapi sandarkan kepada diri kita masing-masing bahwa hidup dan mati kita itu adalah ajang pertaruhan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita menuju ahsanul amal, kita menuju itqanul amal, dan itulah ajang sebagai bagian seorang hamba untuk memperbanyak pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya mempertanggungjawabkan di yaumul hisab nanti. Saya kira Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan, kami banggakan, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada ustaz dan ustazah semuanya. Semoga kita semakin solid dan terus bekerja sama untuk kebaikan kita bersama, dan Allah sebaik-baik sandaran atas semua urusan kita. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah kepada Ustaz Nur Ahmad Sarjana Hukum. Selanjutnya kita mengejak acara yang berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Ustadz Asep Maulana Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari tadi kursinya tidak diduduki dan saya menghargai panitia yang sudah menyiapkan, jadi saya duduki saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, la ilaha illa huwa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa akhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wahdihim subulas salam. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla wa anta taj'alus sa'ba idha syi'ta sahla. Fasahhil lana umurana ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ma'hadina hadha. Allahumma sahhil umura ma'hadina hadha ya rabbal alamin waj'alhu lana mubarakah ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت مولاها يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur jazakallah kepada Ustaz Asep Maulana yang telah memberi doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian rangkaian acara pada siang hingga sore hari ini. Kini kita telah tiba di penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelumnya di sini saya juga punya pantun. Saya baru bikin Ustaz. Bunten searching internet. Burung dara, burung cendrawasih. Mau lihat harus ke Papua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.